Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kusniawati dari kelas PPHS A6 dengan NIM 22050360014. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi anggaran biaya operasional, di mana pada materi saya ini akan membahas dua subtema. Yang pertama ada biaya personil dan juga biaya marketing atau pemasaran. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu biaya operasional. Jadi biaya operasional merupakan seluruh pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari, mulai dari gaji karyawan, biaya listrik, hingga bahan baku. Semuanya masuk ke dalam kategori biaya operasional. Adapun tujuan adanya biaya operasional ini yaitu untuk menarik investor ataupun mitra, yang kedua untuk mengukur efisiensi bisnis, dan yang terakhir untuk menentukan harga jual produk ataupun jasa. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang biaya personil. Merupakan biaya yang disediakan untuk pembayaran gaji ataupun upah tenaga ahli maupun tenaga pendukung. Jumlah yang dikeluarkan untuk biaya ini juga terbilang cukup besar karena memiliki jenis dan variasi yang beragam pula. Contohnya seperti yang pertama, pada masa perusahaan melakukan rekrutmen para calon pegawai, di mana pada masa ini perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasangan iklan, baik di media sosial, media massa, maupun media cetak. Contoh lainnya dapat berupa biaya yang dikeluarkan perusahaan saat melakukan testing ataupun seleksi para calon pegawai. Yang kedua, pada masa probation ataupun masa percobaan atau bisa disebut dengan training para calon pegawai. Perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk pendidikan, pelatihan, on-the-job training, hingga biaya ujian. Yang ketiga, pada masa tugas efektif, di mana para calon pegawai sudah menjadi pegawai tetap ataupun pegawai kontrak di perusahaan tersebut, maka perusahaan juga wajib mengeluarkan biaya untuk gaji, pajak, seragam, tunjangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pada masa pensiun, di mana perusahaan juga akan mengeluarkan biaya untuk para karyawannya yang sudah pensiun, yaitu seperti gaji pensiun bulanan, pembayaran tunjangan hari tua, hingga biaya perawatan ataupun biaya kesehatan. Nah, agar estimasi biaya personel tersebut disusun dengan baik, maka bank harus menggolongkan biaya-biaya sesuai dengan bagian pegawai dengan rinci. Contohnya seperti yang pertama, ada bagian front office atau di bagian depan, yang bertugas untuk memberikan informasi melalui panggilan telepon jika ada yang menanyakan perihal produk atau layanan dari perusahaan. Contohnya seperti bagian teller dan juga customer service. Yang kedua, ada bagian back office yang bertanggung jawab atas proses administratif, operasional, dan pendukung yang mendukung aktivitas front office. Contohnya ada junior accountant dan verifikator. Yang ketiga, ada bagian manager group yang bertugas untuk mengawasi operasi sehari-hari cabang mereka, di mana mereka mengawasi staf dan bekerja untuk menarik nasabah baru. Contohnya ada kepala cabang. Yang keempat, ada bagian supporting group yang berfokus pada fungsi-fungsi pendukung yang memastikan operasional bank berjalan dengan lancar. Contohnya ada driver dan juga satpam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang biaya marketing atau pemasaran. Biaya ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan strategi guna menarik nasabah baru, mempertahankan nasabah lama, serta meningkatkan penggunaan produk dan layanan di perbankan. Fungsi dari marketing di bank sendiri yaitu yang pertama untuk penciptaan produk yang berkualitas, di mana mencakup penggunaan market research dan pengembangan produk. Untuk penciptaan produknya sendiri, di mana perbankan harus mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah juga akan ikut puas dengan layanan yang disediakan oleh perbankan. Yang kedua, perbaikan proses product placement yang mencakup pengembangan jaringan kerja dan sistem prosedur kerja.
Yang ketiga ada promotion atau promosi, yang memuat beberapa hal penting seperti perumusan pesan promosi, penetapan segmen pasar, dan pemilihan media promosi. Untuk perbankan sendiri memiliki dua metode promosi, yaitu ada personal selling dan juga iklan. Untuk personal selling sendiri merupakan teknik pemasaran yang dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka antara salesperson dengan nasabah. Untuk personal selling sendiri ini merupakan salah satu hal yang terpenting bagi bank, karena selain menjual produk maupun jasa, bank juga menjual kepercayaan. Maka agar dapat mengkomunikasikannya dengan mudah kepada nasabah, maka akan lebih baik jika menggunakan teknik personal selling. Dan yang kedua ada berupa iklan ataupun teknik yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Dapat berupa billboard, spanduk, iklan, baik di TV maupun di radio, surat kabar, ataupun di media massa lainnya. Dan yang keempat ada proses pricing, yaitu strategi pemasaran yang menggunakan mekanisme penetapan harga produk dan jasa bank yang dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada contoh rekapitulasi anggaran biaya pemasaran di suatu bank pada periode Desember tahun 2022. Yang pertama ada biaya market research dengan anggaran 10 juta dan realisasi sebesar 9.500.000. Maka untuk menghitung variansinya kita dapat menggunakan rumus realisasi dibagi anggaran dikalikan 100%. Maka 9.500.000 dibagi 10 juta dikalikan 100% didapat varian sebesar 95%. Yang kedua, ada biaya produk development dengan anggaran 15 juta, realisasi 14 juta, dan varian sebesar 93%. Lalu hitung semua jenis biaya hingga ke yang terakhir yaitu biaya promosi lainnya. Maka didapat total anggaran pada Desember tahun 2022 sebesar 90 juta, total realisasi sebesar 85.600.000 dan varian sebesar 95%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.